kita sudah sampai di pusat pelatihan gajah di Riau. Kita hari ini sudah berada di pusat pelatihan gajah di daerah Minas. Nah, penanggaran gajah ini adalah sebuah daerah konservasi yang ada di Provinsi Riau yang di mana konservasi ini mengkonservasi gajah atau hewan endemik yang ada di Riau. Nah, kebetulan sekarang kita sudah bersama narasumber kita dengan Bapak siapa? Mukti Ali. Oke, dengan Bapak Muhti Ali mungkin uh, kita akan menggali semua informasi yang kita bisa gali dari Bapaknya tentang penangkaran di gajah di Riau. Mungkin Bapak silakan jelaskan tentang penangkaran gajah yang ada di sini. Oke, terima kasih. Pusat Latihan Gajah Minas Riau itu di bawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan di mana jumlah gajah yang kita rawat di sini ada 17 ekor ya. Dan di mana yang 17 ekor itu 11 ekor jantan dan 6 betina. Dan gajah-gajah di sini merupakan awalnya semuanya adalah gajah yang konflik, artinya yang masuk ke pemukiman masyarakat, ke perkebunan masyarakat. Dan kemudian setelah kita mendapatkan laporan bahwa di daerah tertentu ada konflik, kemudian kita melakukan survei, dan setelah benar adanya konflik gajah di daerah tersebut, kita melakukan evakuasi. Dan di saat kita melakukan evakuasi itu kita menggunakan gajah jinak 2 ekor untuk alat transportasi kita. Dan kemudian gajah liar yang masuk ke pemukiman tersebut itu kita menggunakan obat bius ya. Dan setelah gajah itu kita bius, kemudian kita giring dan kita bawa ke pusat latihan gajah. Dan di sini itu kita latih. Yang pertama itu adalah proses pelatihannya adalah untuk proses pendekatan dengan gajahnya. Dan untuk proses pelatihannya itu tersendiri itu bisa mencapai 6 bulan sampai 1 tahun untuk proses pendekatannya saja. Kemudian untuk proses pelatihannya itu tergantung dengan gajahnya ataupun sang mahot ataupun sang pelatihnya. Mungkin tidak jauh beda dengan kita mungkin seperti profesi Bapak mengajar di kampus, ada yang cepat nangkap, ada yang agak lambat. Tergantung gajah dan sang pelatihnya juga. Dan untuk aktivitas kita sendiri di sini di pagi hari jam setengah 8 itu kita sudah mulai aktivitas, di mana yang pertama aktivitas kita adalah membersihkan kandang ataupun tempat ikatan gajah malam, di mana gajah ini merupakan hewan yang sangat pembersih. Apabila ada kotoran ataupun bekas daripada kotoran sang gajah tersebut di kandang, beliau sang gajahnya tidak mau mengkonsumsi makanan yang kita pasok di dalam kandangnya. Kemudian setelah kita membersihkan kandangnya, kita memandikan gajahnya. Memandikan gajah itu kurang lebih 20 menit. Kemudian kita giring ke hutan, di mana di dalam hutan itu kita mencari tumbuhan ataupun rumput yang bisa dikonsumsi oleh gajahnya. Kemudian di dalam hutan itu kita angon. Kemudian setelah 1 ataupun 2 jam, gajah itu kita ikat pakai rantai. Masing-masing gajah itu kita fasilitasi 30 sampai 40 meter per ekor gajah. Jadi gajah itu mencari makan dengan radius 30 sampai 40 meter itu sampai dengan jam 2 ataupun jam setengah 3 sore. Kemudian ya masing-masing gajah. Kemudian jam setengah 3 sore kita kembali ke hutan untuk menjemput gajahnya, kita angon kembali. Kemudian gajahnya kita bawa ke sungai, kita mandikan, kita kasih minum, dan sekitar jam setengah 4 sampai jam 4 kita bawa kembali ke kandangnya, dan di kandang itu sudah ada pasokan pakan setiap harinya. Oke, setelah itu, setelah beberapa waktu, apakah gajah ini akan dibawa dilepas liar kembali atau bagaimana? Uh, uh, untuk gajah-gajah binaan yang ada di pusat latihan gajah ini itu tidak dilepas liarkan. Namun ini gajah-gajah yang di sini akan selalu
kita bina terus, kalau untuk dilepas liarkan sangat tidak mungkin, karena di Riau gajah yang liar saja sudah banyak yang sangat komplit, bagaimana mungkin kita melepaskan ini kembali lagi. Jadi apa namanya, gajah ini umurnya tentang berapa yang ada di konservasi? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara usia gajah itu kurang lebih seperti manusia, bisa mencapai 70 sampai 80 tahun ya. Dan untuk gajah kita sendiri yang ada di pusat latihan Gajah Minas ini, yang paling tua itu namanya Seng Arun, usianya sekitar kurang lebih 52 tahun. 52 tahun. Dan yang paling muda itu 1 tahun. Kebetulan kita kemarin ada kelahiran 1 ekor anak. Itu adalah berkat daripada program kita, namanya ada breeding program perkembangbiakan. Jadi apa perbedaan gajah Sumatera ini dengan gajah-gajah lain? Terima kasih. Kalau untuk spesies gajah Asia sendiri, gajah Sumatera itu merupakan dari postur tubuhnya itu paling kecil. Kalau spesies gajah Asia dibandingkan dengan gajah India, gajah Thailand, gajah kita ini postur tubuh lebih kecil dibandingkan dengan gajah Thailand dan gajah India juga. Namun kalau kita uh, bandingkan juga dengan gajah Afrika, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Dimana kalau gajah Asia itu apabila gajah betina itu tidak memiliki gading seperti ini, mungkin bisa kita lihat itu namanya pera, jenis kelamin betina tidak punya gading. Tetapi di Afrika itu tersendiri itu jantan dan betina sama-sama punya gading. Dan untuk di postur tubuh di bagian kepala itu, kalau gajah kita itu ada namanya punuknya itu ada 2. Kalau gajah Afrika sendiri itu 1. Dan pada bagian telinga itu gajah Afrika jauh lebih lebar telinganya dibandingkan dengan gajah Asia. Oke. Terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak tentang penangkaran gajah ini ke depannya, terutama terhadap masyarakat luas tentang pentingnya menjaga ekosistem gajah yang ada di lingkungan? Oke, terima kasih. Yang menjadi harapan kami ini di pusat latihan gajah, ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalankan yang namanya program, yaitu perkembangbiakan ya, yang mana kita tahu semakin lama populasi gajah khususnya di Riau ini semakin lama itu semakin sedikit. Dan juga harapan kita untuk masyarakat, marilah kita sama-sama menjaga, merupakan salah satu kebanggaan di Riau ini, di mana di provinsi lain mungkin sangat jarang sekali kita temukan yang namanya hewan mamalia yang bertubuh besar seperti ini. Jangan sampai ini menjadi hanya sebatas cerita, hanya sebatas dongeng buat anak cucu kita nantinya. Jadi harapan kami untuk kita semua, khususnya yang ada di Provinsi Riau, mari sama-sama kita menjaga populasi gajah, dan yang paling penting itu adalah habitatnya, sama-sama kita jaga, jangan sampai gundul dan habis semuanya. Terakhir mungkin Pak, saya lupa. Kira-kira estimasi berapa ekor gajah yang ada di Provinsi Riau yang masih ada di alam liar? Terima kasih untuk survei terakhir yang dilakukan oleh kerjasama kita dengan WWF ya. Kalau itu kurang lebih sekitar 300-an, di mana yang 300 itu di beberapa berbagai kantong, yaitu di kantong Giam Siak kecil, di Duri, kemudian di Tesonilo juga ada kurang lebih sekitar 300. Oke. Berikut adalah proses pemandian gajah.
Ini namanya siapa bang? Perawati. Perawati. Oke, ini gajahnya bernama Perawati. Mas, masuk ke penangkaran gajahnya udah berapa tahun ini bang? Umurnya 28 tahun. Ini umur 28 tahun. Betina anak satu. Oh, betina anak satu ya. Lahir anaknya 2010 bulan 11. 2010 bulan Anaknya 11. Diego, jantan. Oh gitu. Sudah berapa tahun dia di penangkaran gajah ini? Berarti sudah 20 tahun di penangkaran gajah ini ya. Berarti di umur 8 tahun dulu dia ke sini ya. Di umur 8 tahun dia dulu masuk ke penangkaran di sini konservasi. Dia tangkapan dari umur berapa? Ya kita, Oh gitu. kita udah penerus-penerusnya gitu. Iya iya iya. Saya masuk 2014, 2006 Hmm. bulan 11 ini udah ada. Oh gitu gajah. Jadi yang penerusnya udah pegawai. Oke, pegawainya sudah ganti. Ya udah dua Gajahnya. kali pegang mungkin. Oke. 2 kali pawangan. Iya iya. Iya. Berarti usia sedang lah ini ya. Belum tergolong tua belum ya. Gimana? Gajahnya belum tergolong tua berarti ya. 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 Jadi prosedur kalau nangkap gajah liar itu memang dibawa gajah dari sini gitu bang? Iya, Pak. Memang harus dibawa gajah dari sini Itu supaya apa? untuk membantu kita istilahnya mengeluarkan gajah dari hutan. Oh gitu. Ya, pas waktu kita dia gitu. Jadi Hmm. kalau kita manual resikonya lebih apa dia? Oh gitu ya. Sama kita. Besar bahayanya sama kita kalau manual. Karena dia nggak mungkin melawan gajah ini gitu ya. Memang nggak kita adu, cuman untuk kita istilahnya gimana ya, ngambil apanya itu, Hah? mau nembak dia itu jaraknya kan nggak bisa kita dekat. Kalau pakai ini kan agak bisa dekat gitu. Oh dia lebih tenang mungkin gajah liarnya ya. Iya. Nah selain Medan juga ya bang ya. Iya, Oke. Kemudian selain proses penjinakan juga kita juga belajar tentang karakter gajahnya, karena sewaktu-waktu namanya hewan, namanya binatang itu sifat kebinatangannya muncul. Jadi apabila gerak tubuhnya seperti ini, misalnya telinganya mengembang seperti ini, tidak dikibas-kibas, itu menandakan kurang safety apabila kita mendekati gajahnya. Kalau ini kan enjoy aja. Berarti ini udah diam deh ya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ali atas informasi yang semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat. Saya tutup bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.